Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulumul Haq, NIM 1901800083, kelas A3, Proyek Pengembangan Sistem Informasi, jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Pada video ini saya akan merangkum pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-6 proyek pengembangan sistem informasi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pada pertemuan 1 kita membahas tentang siklus hidup proyek. Jadi, apa itu proyek? Proyek adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Lalu apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek itu merupakan sebuah aplikasi atau implementasi dari pengetahuan, keterampilan, perangkat, dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan suatu proyek. Kemudian ada 3 faktor pembatas dalam manajemen proyek, yaitu scope atau ruang lingkup, lalu time, waktu, dan cost, biaya. Lalu manajer proyek itu adalah seseorang yang ditunjuk atau ditetapkan untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan keseharian atau day-to-day pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi. Kemudian siklus hidup proyek. Siklus hidup proyek merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Pada materi ini kita juga membahas tentang tahapan siklus hidup proyek. Jadi terdapat 4 tahapan dalam siklus hidup proyek, yaitu tahap inisiasi, kemudian tahap perencanaan, tahap eksekusi atau pelaksanaan proyek, dan yang terakhir adalah tahap penutupan. Ada 3 jenis hubungan antar tahap dalam proyek, yaitu hubungan sekuensional. Hubungan sekuensional merupakan sebuah tahap hanya dapat dimulai sekali. Tahap sebelumnya adalah melengkapi. Kemudian ada hubungan overlapping. Hubungan overlapping adalah tahap start sebelum penyelesaian tahap sebelumnya. Lalu hubungan iteratif. Hubungan iteratif hanya satu tahap yang direncanakan setiap waktu, dan perencanaan untuk tahap berikutnya dilaksanakan ketika pekerjaan pada suatu tahap sedang dieksekusi. Jadi, manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin, atau bisa dibilang secara efisien. Sementara itu, proyek adalah rencana pekerjaan dalam suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Secara kolektif, manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek. Misalnya, proyek konstruksi. Tanpanya suatu proyek akan sulit dieksekusi, baik dari segi biaya, waktu, atau bahan kualitasnya. Tujuan manajemen proyek. Manajemen proyek memiliki sejumlah tujuan, di antaranya 1. Menyelesaikan tepat waktu. Pada manajemen waktu,
ditentukan lini masa yang berisi kapan suatu kegiatan harus dimulai dan kapan harus selesai. Dengan adanya hal tersebut, proyek akan selalu dimonitor supaya dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Pengawasan seperti ini melancarkan pengerjaan proyek. Yang kedua, menjaga anggaran. Anggaran merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam manajemen ini. Dengan pengkajian tersebut akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang telah ditentukan di awal. Yang ketiga, sebagaimana telah disinggung pada poin sebelumnya, kriteria proyek yang ditentukan di awal harus tercapai. Artinya, manajemen proyek membuat standar kualitas dari suatu proyek sehingga ia tidak dikerjakan secara seenak saja. Yang keempat, melancarkan proyek. Pada akhirnya, proyek yang ideal adalah proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas. Manajemen ini membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai rencana awal. Materi selanjutnya itu sasaran manajemen proyek. Jadi sasaran manajemen proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tenggat waktu yang telah ditentukan sekaligus dalam kualitas atau spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Yang kedua, meningkatkan nama baik pelaksana proyek berdasarkan kualitas hasil proyek. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. Hal ini meliputi ketersediaan keadaan, sarana dan prasarana, serta keselamatan kerja. Yang keempat, menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek, sehingga seluruh pihak terlibat akan memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dijalankan. Ruang lingkup manajemen proyek. Jadi yang termasuk dalam ruang lingkup manajemen proyek adalah yang pertama, waktu proyek dimulai. Yang kedua, perencanaan lingkup proyeknya. Yang ketiga, pendefinisian ruang lingkup proyek. Yang keempat, verifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Contoh manajemen proyek itu yang pertama, proyek konstruksi. Proyek konstruksi adalah suatu proyek yang berhubungan dengan pembangunan sarana publik seperti pembangunan bendungan, pembangunan gedung, kawasan pembangkit listrik, jembatan, pabrik, jalan raya, jalan tol, dan sebagainya. Yang kedua, proyek penelitian. Proyek penelitian pada dasarnya adalah suatu proyek yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Hasil dari penelitian tersebut nanti digunakan untuk meningkatkan kualitas dari suatu barang atau jasa, atau hanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan saja. Yang ketiga, proyek padat modal. Proyek padat modal adalah proyek produksi besar dengan bantuan mekanik atau robot. Proyek ini disebut padat karena pada eksekusinya membutuhkan modal yang banyak. Banyaknya modal yang diperlukan membuatnya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang keempat, proyek manufaktur. Proyek manufaktur adalah proyek yang melakukan rancangan untuk memproduksi suatu produk secara menyeluruh. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua kita membahas tentang Project Integration Management. Manajemen meliputi proyek, proses, dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan,
mengkombinasikan, menyatukan, mengkoordinirkan berbagai aktivitas manajemen proyek dan proses dalam kelompok proses manajemen proyek. Selanjutnya ada konteks manajemen proyek. Pengintegrasian meliputi karakteristik dari penggabungan, konsolidasi, artikulasi, tindakan-tindakan yang integrasi serta yang krusial untuk manajemen proyek. Dalam manajemen proyek itu terdapat 6 proses. Yang pertama, mengembangkan proyek. Yang kedua, rencana pengembangan manajemen proyek. Yang ketiga, mengatur pelaksanaan proyek. Yang keempat, pengawasan dan kendali kerja proyek. Yang kelima, melanjutkan kontrol yang integrasi. Yang keenam, menutup proyek. Aktivitas yang dilakukan tim manajemen proyek ada 4. Yang pertama, memahami bagaimana mengambil informasi dan merubahnya dalam suatu rencana proyek. Yang kedua, mengukur dan memonitor semua aspek kemajuan proyek dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menemukan sasaran proyek. Yang ketiga, melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan proyek deliverable. Dan yang terakhir itu menganalisa dan memahami catatan. Tim proyek harus memahami cangkupan dari proyek atau batasan proyek agar proyek tidak digunakan di luar standar atau batas yang telah dilakukan. Pengembangan proyek Carter adalah sebuah proses mengembangkan dokumen yang secara formal memberi hak suatu proyek atau persyaratan-persyaratan awal dokumen dan tahap yang mencukupi harapan-harapan dan kebutuhan stakeholder. Project Integration Management itu meliputi developer Project Carter, di mana di dalamnya terdapat input tools. Inputnya yaitu project statement of work, business case, agreement, enterprise environment, factor, dan organization. Dalam develop Project Carter terdapat juga tools dan teknik. Yang pertama, expert judgment, lalu fasilitas teknik. Dan outputnya yaitu Project Carter itu sendiri. Kemudian setelah develop Project Carter yaitu develop Project Management Plan. Inputnya yaitu yang pertama Project Carter, lalu output from other process, enterprise environmental factor, dan organization process asset. Tools dan tekniknya yang pertama expert judgment, yang kedua facilitation technique, dan outputnya merupakan project management plan. Selanjutnya setelah development project management adalah direct and manage project work. Inputnya meliputi project management plan, approve change request, enterprise environmental factor, dan organization process assess. Tools dan tekniknya yang pertama expert judgment, lalu project management information system, kemudian meeting. Dan outputnya yang pertama deliverable, work performance data, change request, project management plan update, dan project document update. Kemudian kemudian tahap selanjutnya setelah direct manage project work adalah monitor and control project work. Di dalamnya terdapat input yaitu yang pertama project management plan, lalu schedule forecast, yang ketiga cost forecast, yang keempat validate change, kelima work performance information, yang keenam enterprise environmental factor, yang ketujuh organization
Organizational Process Asset. Tools dan tekniknya, yang pertama Expert Judgment, yang kedua Analytical Technique, yang ketiga Project Management Information System, yang keempat Meeting. Outputnya, yang pertama Change Request, yang kedua Work Performance Request, yang ketiga Project Management Plan Update, yang keempat Project Document Update. Tahap selanjutnya itu Performance Integrated Change Control. Inputnya, yang pertama Project Management Plan, Work Performance Report, Change Request, Enterprise Environmental Factor, dan Organizational Process Asset. Kemudian tools dan tekniknya, yang pertama Expert Judgment, yang kedua Meeting, yang ketiga Change Control Tools. Outputnya, yang pertama Approve Change Request, yang kedua Change Log, yang ketiga Project Management Plan Update, yang keempat Project Document Update. Dan yang terakhir setelah Performance Integration Change Control yaitu Close Project or Phase. Inputnya, yang pertama Project Management Plan, yang kedua Accepted Deliverable, yang ketiga Organizational Process Asset. Yang lalu tools dan tekniknya yaitu pertama Expert Judgment, kedua Analytical Technique, ketiga Meeting. Output yang dihasilkan, yang pertama Final Product, Service or Result Transition, yang kedua Organization Process Asset Update. Kemudian dalam pengembangan project charter terdapat kita harus memiliki sebuah DFD pengembangannya. Jadi di dalam develop project charter kita perlu sebuah project inisiator atau juga sponsor. Lalu juga perlu sebuah enterprise atau organization untuk mengembangkan sebuah project charter. Lalu project charter sendiri akan menghasilkan development project management plan, serta ada juga plan of management, collect recruitment, define scope, plan schedule management, plan cost management, plan risk management, dan identity stakeholder. Selanjutnya kita masuk ke materi pertemuan 3 tentang manajemen cakupan proyek. Manajemen cakupan proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang penting untuk melengkapi proyek demi tercapainya tujuan. Contoh pekerjaan penting ialah membuat jadwal. Kemudian proses manajemen proyek, manajemen cakupan proyek ini ada 5. Yang pertama kumpulan persyaratan, lalu ketetapan cakupan, yang ketiga membuat WBS, yang keempat klarifikasi cakupan, yang kelima kontrol cakupan. Jadi di dalam manajemen cakupan proyek terdapat work breakdown struktur. Apa itu work breakdown struktur? Work breakdown struktur merupakan pemecahan atau pembagian struktur pekerjaan menjadi bagian yang lebih detail. Jadi apa manfaat dari work break struktur tersebut? Jadi manfaat penyusunan WBS itu di awal perencanaan proyek, dan manfaatnya adalah yang pertama untuk memperoleh gambaran umum secara jelas mengenai cakupan pekerjaan proyek, sehingga semua anggota proyek dan stakeholder dapat memahami tentang proyek. Yang kedua, memudahkan dalam membuat perkiraan risiko proyek, penjadwalan, serta membantu menyusun anggaran biaya proyek. Dalam manajemen cakupan proyek, kita memerlukan verifikasi cakupan. Verifikasi cakupan ialah proses penerimaan deliverable
atau meliputi review deliverable dengan pelanggan atau sponsor. Yang dimaksud dengan mengontrol cakupan proyek adalah memastikan semua perubahan yang diminta dan tindakan pencegahan. Stakeholder adalah orang yang sangat berpengaruh terhadap proyek secara langsung maupun tidak langsung. Banyak faktor yang berhubungan dengan kesuksesan proyek, serta keterlibatan pengguna, tujuan bisnis yang jelas, dan cakupan yang teroptimasi merupakan elemen dari manajemen cakupan proyek. Aspek yang sangat penting dan sulit dalam manajemen proyek adalah mendefinisikan cakupan dari proyek. Cakupan merujuk pada semua kerja yang terlibat dalam menghasilkan produk akhir pada proyek dan semua proses yang digunakan dalam menghasilkan produk akhir tersebut. Produk antara deliverable adalah produk yang dihasilkan berkenaan dengan proyek. Produk deliverable bisa berhubungan dengan benda, misalnya sebuah perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, maupun berhubungan dengan proses, misalnya dokumen perencanaan atau catatan rapat. Pemangku kepentingan atau stakeholder proyek harus menyetujui apa produk akhir dari proyek, dan pada keadaan tertentu mereka harus setuju bagaimana proyek akhir dari proyek tersebut dihasilkan untuk melingkupi semua produk. Manajemen cakupan proyek melibatkan proses-proses untuk mendefinisikan dan mengontrol pekerjaan apa saja yang termasuk atau tidak termasuk dalam proyek, yang bertujuan meyakinkan bahwa tim proyek dan pemangku kepentingan mempunyai pengertian yang sama tentang produk akhir apa saja yang akan dihasilkan proyek dan proses apa saja yang akan digunakan tim proyek untuk menghasilkan produk tersebut. Manajemen cakupan proyek mempunyai 6 proses, yaitu yang pertama, merencanakan manajemen cakupan. Hal ini melibatkan bagaimana cakupan dan kebutuhan proyek akan dikelola. Tim proyek bekerja bersama pemangku kepentingan untuk menghasilkan rencana manajemen cakupan dan rencana manajemen kebutuhan. Yang kedua, pengumpulan daftar kebutuhan melibatkan pendefinisian dan dokumentasi fitur dan fungsi dari produk akhir, dan juga proses-proses yang digunakan untuk menghasilkan kebutuhan atau requirement traceability metric sebagai hasil dari proses mengumpulkan daftar kebutuhan. Yang ketiga, mendefinisikan cakupan melibatkan mengulas kembali rencana manajemen cakupan, piagam proyek, dokumen kebutuhan, dan aset proses organisasi untuk membuat pernyataan cakupan atau scope statement, dan melibatkan penambahan informasi sejalan kejelasan kebutuhan dan persetujuan atas permintaan perubahan. Yang keempat, membuat struktur rincian pekerjaan atau WBS, Work Breakdown Structure, melibatkan membagi-bagi produk utama proyek menjadi komponen lebih kecil dan bisa dikelola. Yang kelima, memvalidasi cakupan, melibatkan mensahkan penerimaan atas produk antara deliverable proyek. Pemangku kepentingan proyek kunci seperti pelanggan dan sponsor proyek melakukan inspeksi dan menerima secara sah formal produk-produk antar proyek selama proses ini. Yang terakhir atau yang keenam, yaitu mengontrol cakupan, melibatkan kontrol terhadap perubahan cakupan proyek selama masa umur proyek, dan merupakan sebuah tantangan besar pada banyak proyek TI. Perubahan pada cakupan sering mempengaruhi kemampuan tim proyek untuk memenuhi target waktu dan biaya proyek, sehingga manajer proyek mesti mempertimbangkan manfaat dan biaya perubahan cakupan. Hasil dari proses ini adalah informasi untuk kerja, permintaan perubahan
pembaruan pada rencana manajemen proyek, pembaruan pada dokumen-dokumen proyek, dan pembaruan pada aset proses organisasi. Kemudian kita akan masuk ke pertemuan keempat, yaitu manajemen waktu proyek. Jadi manajemen waktu proyek adalah tahap mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung, berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta menjaga kualitas produk atau servis maupun hasil unik dari proyek. Proses manajemen waktu proyek, yang pertama gambaran aktivitas, yang kedua urutan aktivitas, yang ketiga perkiraan aktivitas, sumber daya, yang keempat perkiraan jangka waktu aktivitas, yang kelima jadwal pengembangan, yang keenam kendali jadwal. Jadwal proyek bisa disusun dengan mengembangkan WBS yang telah disusun menggunakan software manajemen proyek seperti Microsoft Project Professional. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan kelima, yaitu membuat WBS. Pertama, kita ketahui dulu pengertian WBS. WBS atau Work Break Structure adalah pemecahan atau pembagian pekerjaan ke dalam bagian yang lebih kecil atau subkegiatan. Work Breakdown Structure adalah dasar dalam sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sebuah proyek. Secara garis besar, melalui WBS, kamu dapat membuat jadwal, budgeting, hingga aktivitas apa saja yang harus dilakukan, serta luang lingkup di dalamnya. Manfaat Work Breakdown Structure yaitu pertama, meningkatkan akurasi dalam mendefinisikan ruang lingkup proyek. Yang kedua, menetapkan tanggung jawab, alokasi sumber daya, dan pemantauan proyek yang lebih baik. Yang ketiga, menjadi dasar perencanaan jadwal dan anggaran. Yang keempat, WBS menciptakan akuntabilitas. Yang kelima, WBS meningkatkan komitmen. Struktur rincian pekerjaan atau WBS merupakan pengelompokan pekerjaan dalam proyek dengan berorientasi pada produk, yang jikalau kelompok-kelompok pekerjaan tersebut digabungkan akan merupakan keseluruhan cakupan proyek. Dikarenakan kebanyakan proyek melibatkan banyak orang dan berbagai produk deliverable, penting untuk mengorganisasi dan membagi pekerjaan menjadi potongan-potongan logis berdasarkan bagaimana pekerjaan tersebut akan dilakukan. WBS sendiri merupakan dokumen dasar dari manajemen proyek karena WBS memberikan dasar dan perencanaan dan pengelolaan schedule, biaya, sumber daya, dan perubahan proyek. Dikarenakan WBS mendefinisikan keseluruhan cakupan proyek, beberapa ahli manajemen proyek menekankan bahwa suatu pekerjaan tidak boleh dilakukan jika tidak termasuk dalam WBS. Oleh karenanya, sangat penting untuk mengembangkan WBS yang lengkap. WBS sering digambarkan sebagai bahan pohon aktivitas yang berorientasi pada tugas, serupa dengan bagian struktur organisasi. Tim proyek biasanya menyusun WBS sesuai dengan produk, proses produk proyek, fase proyek, dan kelompok proses manajemen proyek. Kemudian langkah-langkah dalam membuat WBS. Pertama, di sini pembuatan WBS dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft
proyek profesional ya. Jadi langkah-langkah membuatnya di dalam aplikasi tersebut ya, yang pertama pilih insert dan pilih task dan ketikkan judul proyek kita. Kemudian kita membuat subnya untuk proyek yang telah kita buat. Pastikan kursornya berada di proyek pertama kita. Lalu membuat subtask kedua, maka tekan proyek yang pertama dengan kursor yang berada di proyek tersebut. Lalu ketikkan proyek yang ingin kita ketik, contoh menulis programming atau sebagainya. Selanjutnya membuat detail dari pekerjaan dan masing-masing subfase. Contoh di subtask selanjutnya ada nama project desain fase, maka kita klik desain fase, lalu tekan new sub dan kita buat judulnya kembali di bawah sub desain parts. Dan terakhir untuk project berikutnya dengan mengklik subtask baru pada tiap project. Selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 kita membahas tentang manajemen biaya proyek. Manajemen biaya proyek meliputi proses yang dilibatkan dalam memperkiraan penganggaran dan pengontrolan biaya sedemikian rupa sehingga proyek dapat diselesaikan dalam anggaran yang disetujui. Perkiraan biaya adalah proses pengembangan perkiraan sumber data moneter yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Perkiraan biaya secara umum dinyatakan di dalam unit-unit dari beberapa mata uang, yaitu dolar, euro, yen, dan lain-lain. Kemudian menentukan anggaran. Menentukan anggaran adalah proses pengumpulan biaya-biaya yang diperkirakan dari paket pekerjaan atau aktivitas individu untuk menetapkan sebuah baseline biaya yang diberi hak. Baseline ini meliputi semua anggaran yang diberi hak, tetapi mengeluarkan cadangan manajemen. Kemudian kontrol biaya. Kontrol biaya adalah proses pemantauan status proyek, membaharui anggaran proyek, dan perubahan-perubahan untuk biaya baseline. Sekian video rangkuman pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-6. Jika terdapat salah kata atau kekurang jelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.